Sahabat dan pemirsa, anjuran teman-teman dari rekan Facebook Pro, sering-seringlah berbicara sendiri di depan kamera. Sering-seringlah melakukan postingan sendiri di depan kamera, minimal sampai 3 hari berturut-turut. Nah, ini saya akan mencoba karena selama hampir 4 tahun lebih ya, saya bermain Facebook, ber-YouTube Ria, tapi undangan monetasnya belum terwujud. Ya, makanya begitu saya buka-buka ternyata yang namanya belajar dan terus belajar memang harus sering belajar. Belajar untuk mengikuti jejak para senior-senior yang telah berhasil sehingga menghasilkan cuan. Ya. Jadi sahabat jangan lupa, karena saya disuruh demikian maka saya akan coba. Nggak apa-apa, melatih mental, berbicara dengan vokal yang benar, berbicara yang tidak mengandung unsur sara, berbicara tentang tidak mengandung unsur pornografi, dan mengajak sahabat-sahabat semua. Saya pernah menulis namanya Guyon Wanyet. Karena Wanyet begini, mungkin sahabat-sahabat sudah ada yang pernah membaca bukunya, bahkan ada yang ikut lomba Guyon Wanyet. Salah satu di antaranya begini, suatu ketika, saya lupa tahun dan tanggalnya, tapi salah seorang rekan bisnis menyebutnya bahwa di era itu ramailah perjudian namanya togel, kuda lari tahun itu. Karena kami berniat ingin menghilangkan pemberantasan perjudian, bagaimana salah satu caranya? Karena di tempat kami ada namanya Jalan Setiabudi. Setiabudi itu dulu tempatnya Porkas, SDSP, kemudian ganti togel, ya, KL kuda lari. Sehingga saya melakukan bagaimana cara melakukan upaya pembersihan ini, tapi begitu sulitnya. Nah, akhirnya saya mendatangi MUI, komunitas sekelompok para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia. Saya mengatakan bubarkan MUI, karena MUI dengan agenda program-program itu tidak pernah terwujud dan terrealisasi. Satu kegiatan yang menurut kami adalah kemungkaran, tapi para ulama di sana tidak mampu memberantasnya. Sehingga waktu itu saya berniat untuk melakukan aksi demo besar-besaran, menutup kepada pergerakan judi togel atau judi kuda lari itu. Tapi malamnya saya sudah melayangkan 3 hari sebelumnya untuk melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum, ya. Kemudian saya sudah mengumpulkan beberapa massa ormas keagamaan. Malamnya saya didatangi oleh seseorang, sebut saja namanya Wanyat. Jadi memang utaknya Wanyat ya. Jadi kalau Wanyat itu orang yang balelo, orang yang tidak konsisten, orang yang berperilaku selalu menyimpang, tidak sesuai dengan kewajaran. Jadi sarang menyebutnya Wanyat. Nah, Wanyat datang ke saya, "Pak Haji, ini ada berkat." Loh, berkat apa? Ternyata mengaturkan kersak hitam, ternyata ada puluhan juta uang. Waktu itu saya nggak sempat menghitungnya. Tapi saya tolak, ini berkat dari mana? Nah, si Wajid jawab, "Oh, ini berkat dari seseorang. Pokoknya tolonglah Pak Haji, jangan demo besok." Oh, saya nggak mau, ini uang haram. Saya kasihkan, saya kembalikan kepada si Wajid tadi. Ternyata malam saya ditelepon oleh seseorang, "Pak Haji, berkatnya wis anjo, berkatnya udah sampai." Loh, berkat apa lagi? Itu uang yang dari dengan Wajid. Ternyata uang itu untuk tidak boleh demo. Saya kembalikan. Nah, paginya tetap saya melakukan aksi demo, mendesak kepada Kapolres waktu itu untuk menghentikan kegiatan perjudian di kota kami. Tapi, nah ini Wanyet, dasar Wanyet. Uang itu dimakan sendiri. Saya cari nggak ketemu. Sampai 3 hari baru dia ketemu. Dia bilang apa? "Kamu yang goblok. Ini kan duit asli." Loh, ya itu duit haram. Saya nggak ada duit haram atau duit halal. Adanya duit asli apa palsu. Ketika aku lagi butuh, nah uang itu saya pakai. Ternyata bener uang itu asli, tidak palsu. Lah kamu aja yang goblok nggak mau nerima. Jadi bener-bener Wanyat. Nah, dalam konteks kekinian, kata Wanyat itu perilaku yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Misalnya anak kecil nggak mau mandi, oh dasar anak Wanyat. Anak kecil nggak mau ngaji, oh dasar Wanyat. Anak kecil nggak mau sekolah,
oh dasar wanyat. Nah sehingga kata-kata wanyat ini sudah terkenal di kalangan masyarakat kita. Nah istilahnya kalau di Jakarta ada istilahnya omdo, omong doang. Di Tegal ada kata-kata umbrus, omongnya nggak pernah terbukti. Ya. Jadi dalam konteks Facebook Pro saya mencoba mengikuti para senior-senior yang sudah lebih dulu dimonetasi dan lebih dulu sudah dapat cuan. Ya, karena kita hidup yang dicari adalah cuan, uang. Dengan uang kita bisa bergembira. Yang penting bisa memanfaatkannya. Karena sekali lagi sahabat, saya sering mengatakan salam sehat sugih selawas. Apa artinya sehat ketika tidak punya uang? Mau beli rokok nggak bisa, mau beli motor nggak bisa, karena nggak punya apa-apa. Sehat toh, maka artinya apa artinya sehat apabila tidak sugih? Dan sebaliknya apa artinya sugih? Punya kekayaan yang berlimpah tapi tidak sehat. Jadi harus berimbang. Dia kekayaan, kendaraan banyak, harta berlimpah, sawah dan ladang sebagainya punya. Tapi dia tidak bisa menikmati, dia hanya tergeletak, berbaring di tempat tidur bertahun-tahun. Dia tidak bisa menikmati. Makanya saya sering mengatakan salam sehat, sugih selawase. Ayo sahabat-sahabat tetap semangat. Yang belum dimonetisasi jangan putus asa. Aku menunggu sudah 4 tahun. Dasar wanyat. Oke sahabat, jangan lupa tetap gembira. Jangan pura-pura gembira. Kita harus benar-benar gembira untuk menikmati kehidupan yang sebenarnya semu ini. Tapi alangkah baiknya kita mengikuti anjuran teman-teman yang sudah berjalan sebagaimana sahabat-sahabat semua sudah mendapatkan cuan dari Facebook Pro. Minum dulu sahabat, secangkir seng. Zaman dulu itu nggak pakainya seng. Tapi kita akan menikmati pada hari ini untuk kita semua. Salam sehat, sugih selawase. Jangan lupa tetap bahagia. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, salam sehat, sugih selawase. Mudah-mudahan lebih dari 2 menit. Oke.